Uni Eropa baru-baru ini memutuskan untuk mengenakan tarif pada mobil listrik dari Tiongkok. Tindakan ini akan mengubah situasi perdagangan dunia. Langkah ini dilakukan saat produsen Uni Eropa menyatakan kekhawatiran tentang munculnya kendaraan listrik yang terjangkau dari Tiongkok, yang mereka yakini akan merusak daya saing mereka. Tujuan Uni Eropa adalah untuk melindungi sektor otomotifnya sambil menghadapi kompleksitas perdagangan internasional. Situasi ini tidak hanya menekankan persaingan antara Uni Eropa dan Tiongkok, tetapi juga melibatkan Rusia, yang ingin meningkatkan pasar kendaraan listriknya sendiri. Dampak tarif ini melampaui sekedar ekonomi. Tarif ini menunjukkan perubahan dalam hubungan perdagangan dan akan memicu respons dari Tiongkok, yang membuat situasi perdagangan dunia menjadi lebih rumit. Saat kita mengeksplorasi masalah ini lebih jauh, kita akan melihat bagaimana tarif ini akan mempengaruhi konsumen, produsen, dan pasar secara keseluruhan. Memahami sengketa perdagangan ini sangat penting bagi siapapun yang tertarik dengan masa depan perdagangan internasional. Pilihan Uni Eropa untuk mengenakan tarif pada kendaraan listrik Cina telah memicu beragam reaksi di antara negara-negara anggotanya. Para pendukung percaya bahwa tarif ini penting untuk melindungi industri otomotif Uni Eropa yang menghadapi kesulitan ekonomi yang serius. Banyak produsen mobil Eropa merasa bahwa lonjakan kendaraan listrik murah dari Cina mengancam posisi pasar mereka dan akan mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan. Sebaliknya, para penentang tarif memperingatkan bahwa tindakan ini akan meningkatkan ketegangan perdagangan dan pada akhirnya menyebabkan harga yang lebih tinggi dan lebih sedikit pilihan bagi konsumen. Uni Eropa berfokus pada produsen mobil besar Cina, dengan tarif yang berpotensi mencapai 20% pada merek seperti BYD dan SAIC. Tarif ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang adil, yang memungkinkan produsen Eropa untuk bersaing lebih baik dengan pesaing mereka dari Cina. Namun, pendapat yang beragam di dalam Uni Eropa menyoroti kekhawatiran yang lebih luas tentang dampak jangka panjang dari tarif ini pada hubungan perdagangan dunia. Uni Eropa menghadapi situasi yang sulit dan harus menemukan cara untuk melindungi industri lokalnya sambil mempertimbangkan risiko pembalasan dari Cina yang dapat semakin memperumit masalah perdagangan dunia. Tarif Uni Eropa untuk kendaraan listrik Tiongkok telah membuat Tiongkok memikirkan kembali strategi pasarnya untuk mengurangi dampak hambatan perdagangan ini. Produsen mobil Tiongkok kini berfokus pada peningkatan teknologi mereka dan mencari pasar baru. Ini termasuk berinvestasi lebih banyak dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan kendaraan berkualitas tinggi yang dapat bersaing secara global. Pada saat yang sama, Rusia memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat hubungan dagangnya dengan Tiongkok, menjadi mitra utama dalam industri kendaraan listrik, dengan mempromosikan kolaborasi dalam teknologi dan manufaktur. Rusia ingin memanfaatkan meningkatnya permintaan kendaraan listrik, terutama karena tarif Uni Eropa mempersulit ekspor Tiongkok. Statistik menunjukkan bahwa bahkan dengan tarif pajak yang besar, ekspor mobil listrik Tiongkok ke Uni Eropa telah tumbuh secara drastis, dengan peningkatan lebih dari 50% dalam setahun terakhir. Ini menunjukkan tekad Tiongkok untuk mempertahankan posisinya di pasar dunia, sambil menyesuaikan diri dengan situasi perdagangan yang terus berubah. Uni Eropa juga telah meluncurkan strategi untuk mengurangi ketergantungannya pada produk-produk Cina. Uni Eropa mengambil langkah-langkah untuk memperkuat ekonominya dengan mempermudah rantai pasokannya, meningkatkan produksi lokal, dan mempromosikan inovasi. Cara ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dari Tiongkok. Prancis adalah salah satu pendukung tarif pajak untuk produk Cina, dengan alasan bahwa tarif diperlukan untuk melindungi bisnis lokal dan mempertahankan keunggulan kompetitif secara global. Pejabat Prancis percaya bahwa melindungi produsen Eropa sangat penting untuk mempertahankan pekerjaan dan kesehatan ekonomi jangka panjang. Hal ini telah menyebabkan posisi yang lebih bersatu di antara negara-negara Uni Eropa dalam mengenakan tarif pada produk-produk Tiongkok, terutama di pasar mobil listrik. Namun, meskipun melindungi industri lokal akan memberikan manfaat jangka pendek,
ada kekhawatiran bahwa tarif yang lebih tinggi dapat meningkatkan harga bagi konsumen dan membatasi pilihan. Ketika Uni Eropa menerapkan langkah-langkah perlindungan ini, Uni Eropa harus menemukan keseimbangan antara memastikan keamanan ekonomi dan menghindari potensi reaksi keras dari Tiongkok yang akan mempersulit hubungan perdagangan. Menanggapi tarif Uni Eropa atas kendaraan listrik China, China telah memulai tindakan balasan, termasuk penyelidikan anti-dumping terhadap ekspor daging babi dari Uni Eropa. Tindakan ini menunjukkan rencana China untuk melawan apa yang dianggapnya sebagai praktik perdagangan yang tidak adil, sekaligus melindungi industri peternakannya sendiri. Negara-negara seperti Spanyol dan Jerman, yang sangat bergantung pada ekspor daging babi ke China, akan menghadapi kesulitan ekonomi yang serius. Seiring perkembangan situasi, Uni Eropa perlu menangani ketegangan ini dengan hati-hati, menyeimbangkan tindakan perlindungan dengan pentingnya hubungan dagang yang kuat. Konflik perdagangan yang sedang berlangsung ini menggarisbawahi sifat saling keterhubungan pasar dunia dan kompleksitas perdagangan internasional, terutama di tengah meningkatnya proteksionisme. Dalam beberapa tahun terakhir, Uni Eropa telah menjadi pemasok daging babi terbanyak ke Tiongkok, dengan ekspor sekitar 1,5 juta ton per tahun, senilai lebih dari 18 triliun rupiah. Hubungan dagang ini sangat penting bagi produsen daging babi Uni Eropa, khususnya di Spanyol dan Jerman, yang sebagian besar produksinya ditujukan untuk pasar Cina. Namun, tarif baru dari penyelidikan anti-dumping Cina akan mengakibatkan kerugian finansial bagi produsen. Ketidaksepakatan internal di dalam Uni Eropa mengenai kebijakan tarif pada kendaraan Cina menjadi lebih jelas, dengan beberapa negara anggota menentang langkah-langkah ini. Negara-negara seperti Italia dan Spanyol telah menyuarakan kekhawatiran bahwa tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan harga konsumen dan membatasi pilihan pasar, dengan alasan bahwa tarif tersebut akan merugikan Uni Eropa. Industri otomotif global menjadi semakin kompetitif, terutama karena perusahaan beralih ke kendaraan listrik. Mencapai kesepakatan tentang kebijakan tarif merupakan kesulitan karena perbedaan kepentingan ekonomi di antara negara-negara anggota Uni Eropa, sehingga sulit untuk menciptakan strategi terpadu. Jerman, ekonomi terbesar di Uni Eropa dan pemain kunci di sektor otomotif, secara aktif terlibat dalam diskusi dengan Tiongkok. Para pemimpin Jerman menekankan perlunya menjaga hubungan perdagangan yang kuat dan mendukung pendekatan yang seimbang yang melindungi industri lokal sambil menghindari ketegangan. Upaya diplomatik ini menunjukkan ketergantungan Jerman pada ekspor dan tujuannya untuk mencegah tindakan pembalasan dari Tiongkok yang dapat merugikan ekonominya, terutama karena Uni Eropa menghadapi perselisihan internal. Diskusi yang sedang berlangsung tentang kebijakan tarif mengungkapkan kesulitan menyelaraskan kepentingan nasional dengan pengambilan keputusan kelompok di pasar dunia yang saling terkait erat. Masa depan hubungan perdagangan antara Uni Eropa dan Tiongkok tidak pasti, terutama karena kedua belah pihak kemungkinan akan mengambil tindakan pembalasan lebih lanjut sebagai tanggapan tindakan Uni Eropa yang mengenakan tarif tinggi pada kendaraan listrik Tiongkok. Tiongkok dapat meningkatkan tindakan balasannya, yang akan memengaruhi sektor-sektor seperti pertanian atau teknologi. Saling balas ini akan mengakibatkan konflik perdagangan yang berlangsung lama, yang mengganggu hubungan ekonomi saat ini. Mempertahankan hubungan perdagangan sangat penting bagi kedua belah pihak, karena mereka adalah mitra dagang yang penting. Setiap penurunan dalam hubungan ini dapat membahayakan stabilitas ekonomi di kedua bidang. Uni Eropa bergantung pada impor Tiongkok untuk berbagai barang, seperti elektronik dan bahan baku, yang menyoroti perlunya hubungan yang seimbang. Di sisi lain, Tiongkok memperoleh keuntungan dari Uni Eropa sebagai pasar terbesar untuk ekspornya, yang menjadikan kerjasama penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Efek jangka panjang dari ketegangan perdagangan ini dapat mengubah rantai pasokan dunia, karena perusahaan akan berupaya untuk mengatasi ketergantungan pada sumber bahan baku mereka untuk mengurangi risiko dari masalah politik. Hal ini dapat mengarah pada jaringan perdagangan baru, dengan bisnis mencari pasar dan pemasok alternatif.
Pada akhirnya, masa depan hubungan perdagangan Uni Eropa-Tiongkok akan sangat memengaruhi tidak hanya ekonomi mereka, tetapi juga lingkungan perdagangan internasional yang lebih luas. Kita telah mencermati pilihan Uni Eropa untuk mengenakan tarif pada kendaraan listrik Tiongkok, dan tarif tersebut bertujuan untuk melindungi industri mobil Uni Eropa dari lonjakan mobil murah Tiongkok. Sebagai tanggapan, Tiongkok mengambil tindakan balasan, seperti menyelidiki ekspor daging babi Uni Eropa karena menjual dengan harga yang lebih murah dari produk lokal. Sementara itu, Rusia akan memperoleh keuntungan dengan meningkatkan perdagangannya dengan Tiongkok, yang mungkin menggantikan ekspor Uni Eropa yang menurun dan mempengaruhi ekonomi Uni Eropa, Tiongkok, dan Rusia, serta berdampak lebih luas pada rantai pasokan dunia. Apa pendapat Anda tentang ketegangan antara Uni Eropa dan Cina ini? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan informasi terbaru.